Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya, amin. Sahabat-sahabatku, tadi itu ada yang tetangga tanya, tanaman pepaya ini bisa dipupuk satu jenis pupuk atau tidak, dan bisa istilahnya pakai perangsang akar dan pertumbuhan. Jadi jawaban kami yaitu beginilah sahabatku, kalau kita punya tanaman pepaya misalkan cuma dipupuk satu jenis pupuk itu bisa sahabat-sahabatku, tapi dengan catatan yaitu pupuk yang mengandung nitrogen, fosfat dan kalium. Tapi misalkan kok pakai Ponska Plus itu bisa-bisa saja sahabat-sahabatku. Bahkan ZA bisa atau urea bisa, tapi kedua pupuk ZA dan urea bagusnya enggak banyak-banyak karena bahayanya akar itu kena gimana ya, maksudnya nitrogennya besar, biar akar itu enggak terganggu atau bisa membusuk. Jadi semisal pakai Ponska Plus sahabat-sahabatku itu kandungannya sudah lengkap, jadi misalkan enggak ada tambahan yang lain itu bagus-bagus saja sahabat-sahabatku. Itu juga punya kandungan nitrogen, fosfat dan kalium, juga CN2000 dan sulfur 9%. Jadi istilahnya sudah lengkap. Tapi misalkan kok sering dipupuk kayak Ponska Plus, terus panen pepaya kita itu dirasakan kurang manis, bisa saja pemupukan ditambahi KCL sahabat-sahabatku. Tapi misalkan kok pakai ZA atau urea itu terus-terusan, itu sebenarnya kurang lengkap sahabat-sahabatku. Jadi kalau ZA hari ini itu pemupukan yang memupuk lagi itu bagusnya diganti pupuk yang mengandung nitrogen, fosfat dan kalium. Lah pertanyaan yang kedua sahabat-sahabatku, tadi itu tetangga tanya ada yang kepingin menanam pepaya tapi bisa tidak pakai perangsang akar pembungaan. Jadi menurut kami itu malah kurang bagus sahabat-sahabatku, karena untuk pepaya. Lah pepaya itu nantinya bisa setinggi mungkin sahabat-sahabatku. Jadi istilahnya enggak biasanya kayak California yang agak-agak pendek sahabat-sahabatku. Jadi terlalu tinggi itu bahayanya. Kalau umur 1,5 tahun terlalu tinggi, petik kita kerepotan, dan juga karena bahayanya kalau kena serangan atau angin yang besar sahabat-sahabatku. Jadi kalau kena angin yang besar itu bisa patah atau roboh. Jadi kalau kami sih enggak pakai perangsang sahabat-sahabatku. Jadi pupuk-pupuk yang alami dan pupuk organik kadang-kadang, tapi karena di sini jarangnya organik, tapi kami jarang pakai sahabat-sahabatku. Jadi istilahnya kalau untuk perangsang itu kami enggak pakai. Khawatirnya pepaya ini pohonnya terlalu tinggi, nantinya roboh dan patah. Jadi jawaban kami, kalau kami sendiri tergantung sahabatku, kalau mau pakai ya monggo, tapi itu jelas nantinya terlalu tinggi, pohonnya nantinya bisa rebah atau roboh kalau kena angin yang besar. Jadi menurut kami sih pribadi itu malah tidak bagus. Bagusnya pupuk-pupuk yang alami dan enggak ada perangsang. Jadi kalau kami mengutamakan hama atau jamur itu
yang saya tepatkan untuk apa hamanya, yaitu kutu dan obat kutu itu apa, dan jamur itu pakai fungisida yang cocok. Tapi untuk mengenai perangsang akar atau pembungaan kami tidak pakai. Tapi kalau menurut sahabatku itu tergantung sahabatku sendiri. Tapi namun kalau pakai itu biasanya pohon pepaya ini sangat tinggi. Jadi untuk mengenai ini termasuk pupuk alami sahabat-sahabatku yang saya pakai. Misalkan buah itu berkurang, kami tambahi KCL. Jadi untuk mengenai KCL itu termasuk pupuk yang alami, namun itu juga pasti nantinya buah pohon pepaya ini enggak terlalu tinggi. Kalau bahayanya terlalu tinggi itu kita kesulitan metiknya dan juga takutnya bisa roboh. Cuma itu saja sahabat-sahabatku. Tadi itu ada tetangga yang tanya, bisakah pepaya ini dipupuk satu jenis pupuk? Itu jawaban kami yaitu bisa. Bisakah pepaya ini pakai perangsang? Itu jawaban kami itu tidak pakai karena khawatirnya terlalu tinggi itu roboh. Cuma itu saja sahabat-sahabatku sharing hari ini, semoga bermanfaat untuk petani pepaya dan sahabatku yang lain. Jadi sahabat-sahabatku ini terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada subscribe channel Petani As, dan tolong like, komen bagi yang belum subscribe, dan tolong bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kami mengupload video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.